سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، ومن يتق الله ويطيع الرسول فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita mulai hari kita dengan menghaturkan syukur kita kepada Allah atas beribu-ribu nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan dan nikmat iman yang membuat kita kuat untuk melangkahkan kaki pada hari ini melaksanakan salah satu perintah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hari, beberapa bulan ke depan selalu memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat iman, dan tiba waktunya Allah panggil kita dalam kondisi iman yang mantap dalam hati kita, sehingga kita bisa menghadap Allah dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, contoh dalam kehidupan kita, akhlaknya, tutur katanya, perkataannya, cara berjalan, cara bersosialisasi, cara beliau bekerja, cara beliau bermasyarakat, cara beliau memimpin umat di masjid maupun di luar masjid. Inilah semua contoh untuk kita teladani, dan setiap hari kita bergerak meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam waktu yang terbatas ini khatib ingin mengirimkan beberapa potong wasiat penting berangkat dari firman Allah yang telah khatib bacakan di atas, tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan dengan sangat tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Ayat 23. Dan janganlah engkau sekali-kali, jangan pernah engkau sekalipun berkata, akulah yang akan melaksanakan pekerjaan itu besok. Al-Quran memakai nun ta'kid di sana. Tidak disebut dengan bahasa wala taqul, tapi wala taqulanna. Artinya Allah ingin katakan bahwa sesungguhnya sebagai manusia kita boleh merencanakan sesuatu, tetapi ingat, apapun rencana kita itu jangan kita kadang-kadang terpeleset karena merasa terlalu yakin, terlalu percaya diri, overconfident, seolah-olah semua kuasa ada dalam tangan kita. Ini kita bicara soal manajemen dan perencanaan. Nah, Islam mengatur itu. Al-Quran mengatur itu dengan tegas bahwa silakan engkau membuat rencana, silakan engkau mengatur urusan-urusan duniamu,
Tapi ingat, ada hak Allah di sana karena ketentuan akhir, keputusan akhir ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Janganlah engkau berkata, janganlah engkau merasa bahwa engkaulah yang akan melaksanakan, menuntaskan sesuatu pekerjaan atau sesuatu urusan nanti atau besok atau lusa. Nah, ini penting karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, ayat 24 mengatakan illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Ini yang kemudian kenapa dalam tutur kata sehari-hari kita terbiasa atau membiasakan diri menggunakan satu terminologi insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkehendak. Ketika kita diundang, kita diajak, ada teman merencanakan sesuatu yang melibatkan kita, selalu munculkan di bibir kita, dalam pikiran dan perasaan kita, mudah-mudahan Allah berkehendak illa insya Allah. Walaupun kadang-kadang sering dipelesetkan kata-kata insya Allah menjadi sesuatu penolakan halus dalam bahasa kita, walaupun itu salah sebenarnya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini ingin menceritakan bahwa apapun yang kita rencanakan, kita mesti melibatkan Allah. Mulai dari tahap perencanaan, mulai dari tahap apa yang ada di pikiran kita, Allah itu hadir dalam proses perencanaan. Allah itu ada dalam pikiran dan perasaan kita. Allah itu hadir dalam implementasi program, dalam realisasi, dan Allah juga hadir dalam proses evaluasi kerja-kerja kita, supaya kita tahu kemana pulang pada saat kita mentok dengan satu-satu urusan. Kita berencana, jelas sudah rencananya. Dalam pelaksanaan seringkali kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak lancar. Begitu tidak lancar, kita kembali kepada Allah, mohon petunjuk dan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini relevan dengan kondisi kita yang sudah menuju akhir tahun 2024, dan kita akan masuk tahun 2025 dengan rencana-rencana kerja. Hadirkan Allah dalam proses perencanaan itu. Illa ayyasha Allah, maka tidak akan terlaksana kecuali Allah berkehendak. Seringkali kadang-kadang rencana kita dan rencana Allah sama. Jadilah dia, terlaksanalah dia dengan lancar dan baik. Seringkali kadang-kadang rencana kita dan rencana Allah berbeda. Besar hatilah, berhusnuzanlah, berbaik sangkalah pada Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rencana yang lebih baik untuk kita, yaitu rencana Allah. Tinggal kita usaha lagi untuk tahun depan, untuk periode ke depan, untuk mendapatkan sesuatu seperti yang kita pikirkan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, wazkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Tuhanmu pada saat engkau lupa. Manusia sering lupa. Kita sering lupa. Al-insan itu dalam bahasa Arab itu akar katanya itu nasia. Nasia itu lupa artinya. Sering kita lupa. Jadi begitu kita kemudian ingat Allah, kita lalu kemudian memasukkan Allah dalam perencanaan kita. Ingatlah Allah. Di situ disebutkan wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu. Allah, para ahli tafsir itu punya definisi sendiri kenapa Allah tidak mengatakan wazkurullah, tapi wazkur rabbaka. Rabbun dalam bahasa Arab adalah orang yang mengatur, orang yang berkuasa, orang yang berkehendak. Ingatlah bahwa kamu memiliki orang lain yang mengatur, yang berkehendak, yang berkuasa, bukan pada kita. Maka ingatlah sosok tersebut. Wazkur rabbaka idza nasit. Pada saat kamu lupa, ingat Allah. Ingat Allah lagi. Dan ayat ini sesungguhnya juga hadir mencoba menjembatani dua aliran pemikiran kalam dalam Islam. Dalam Islam pada zaman sahabat ada sekelompok manusia yang menamakan dirinya kaum Mu'tazilah, yang merasa sangat yakin dengan kekuatan akal, intelektual, logika, merasa dirinya pintar, merasa mereka bisa merencanakan semuanya dengan kekuatan yang mereka punya. Pada sisi yang lain ada sekelompok manusia dari kelompok Jabariyah
yang merasa bahwa sesungguhnya semua ini adalah takdir Allah, kehendak Allah, kita hanya ikut saja. Nah, ayat ini mencoba menjembatani. Sesungguhnya ada kewajiban kita untuk berusaha, mencoba yang terbaik, melakukan hingga ke titik maksimal, lalu kemudian baru serahkan kepada Allah, baru ada putusan Allah di sana. Tidak ada sesuatu pencapaian tanpa usaha. Nggak mungkin menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan juga kerja-kerja maksimal pun belum tentu menjamin atau menjanjikan akan mendapatkan hasil yang kita mau, kecuali Allah berkehendak. Nah, pada dua kutub inilah sebenarnya kita bermain. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah kita berazam, berniat, ikhtiar, lalu kemudian serahkan kepada Allah. Dan Allah sendiri tidak akan merubah kondisi kita. Tidak akan merubah kondisi kita di Indonesia. Tidak akan merubah kondisi kita di Aceh, di Banda Aceh, di lingkungan keluarga kita, kalau bukan kita sendiri yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah nasib dirimu, kecuali dirimu sendiri yang merubahnya. Ada komponen diri kita dulu, baru kemudian kita serahkan kehendak Allah dalam proses tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu di bagian akhir ayat tersebut, Allah katakan di sana, waqul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan katakanlah, semoga Allah memberikanku hidayah untuk mendekati satu kebenaran, satu tingkat lebih baik daripada kondisi hari ini. Yang bisa memberikan hidayah itu Allah. Makanya di situ disebutkan asa. Asa itu harfu taraji, huruf yang menyatakan satu harapan kepada Allah. Dan Islam menawarkan optimisme, bukan menawarkan pesimisme, bukan menawarkan sesuatu yang merendahkan semangat, tapi memberikan harapan. Asa ayyahdiyani, mudah-mudahan Allah memberikanmu hidayah. Bukan tanpa alasan Allah titipkan pesan ini dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi bercerita tentang pemuda yang tinggal di dalam gua, mencari hidayah Allah dalam kondisi situasi yang sulit di luarnya. Pada saat pemerintahan pada waktu itu yang dalam suasana jauh dari semangat Islam. Begitupun kita hari ini, kita dipaksa untuk mencari hidayah dengan cara sendiri. Di tengah banyaknya ketidakpastian dan fitnah di luar sana. Informasi begitu banyak, tapi kita tidak tahu mana yang bisa kita jadikan rujukan dan hidayah dan petunjuk. Keteladanan juga menjadi tantangan. Ada orang yang layak kita teladani justru tidak menampilkan keteladanan. Bingung kita. Yang tokoh tidak bertampil sebagai tokoh, hilang kita. Bingung kita. Dan kita semua di sini para jamaah boleh jadi tinggal dalam satu kampung, boleh jadi kita berguru pada seorang kiai, sekolah pada satu sekolah, satu pesantren, bekerja pada satu kantor, tapi hidayah yang kita terima, petunjuk dari Allah berbeda-beda. Tergantung pada tingkat keinginan kita untuk mendapatkan petunjuk Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada bagian akhir Khatib ingin pesankan satu hal, bahwa hidayah apa yang kita minta dari Allah? Hidayah supaya kita bisa mendapatkan kebenaran satu tingkat lebih baik daripada apa yang kita punya hari ini. Kita tidak diminta untuk melihat orang lain lalu membandingkan kita dengan orang lain. Jangan bandingkan kesolehan kita dengan orang lain. Jangan bandingkan prestasi kita dengan orang lain. Jangan bandingkan kekayaan kita dengan orang lain. Jangan bandingkan popularitas kita dengan orang lain. Tidak. Tapi yang Allah suruh kita adalah bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Siapa kamu kemarin, siapa kamu hari ini, dan siapa kamu esok hari. Nah, ini yang semangatnya, bahwa mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk supaya kita menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin.
dan lebih baik lagi daripada hari ini untuk masa depan. Ini disebut dengan asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadzal rasyada. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita dan Allah selalu jaga kita dalam perjalanannya hingga kita nanti Allah panggil pulang dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minhum wa ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa halikil kafarata wal musyrikin wal yahudiyyin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma sabbirhum ala musibatihim wa taqabbal minhum syuhada'ahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.